Pemirsa, hari ini Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan perusahaan yang telah menawarkan sahamnya ke publik, yakni PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk. Lantas, apa harapan dari manajemen perseroan pasca pelaksanaan IPO tersebut? Mari kita simak informasi lengkapnya dalam tayangan berikut ini. PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk hari ini mulai mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BSML. Perusahaan yang bergerak di sektor jasa angkut moda transportasi laut ini mencatatkan saham di lantai bursa usai melakukan penawaran umum perdana saham kepada publik pada tahun ini. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2012 ini, saham yang ditawarkan ke publik adalah sebanyak 370,04 saham atau sebesar 20% dari modal ditempatkan dari store penuh dengan harga 117 per lembar saham. Dengan demikian, dana yang terkumpul dan penawaran umum ini adalah senilai 43 miliar rupiah. Direktur Utama Bintang Samudra Mandiri Lines, David D. Saran Winowood, dalam keterangan menyatakan optimismenya bahwa IPO perusahaan membawa dampak positif bagi emiten yang tercatat dengan kode saham BSML ini. Dan pasca pelaksanaan IPO, manajemen perseroan berharap akan mampu menjadi perusahaan yang memiliki struktur permodalan yang kuat serta didukung oleh publik. David menambahkan akan banyak peluang dan potensi bisnis yang lebih besar ke depannya, khususnya dalam bisnis yang dijamin oleh Bintang Samudra di sektor transportasi laut. Dan melalui IPO yang telah dilakukan, manajemen Bintang Samudra Mandiri Lines akan terus berupaya mengembangkan kinerja usaha guna meningkatkan performa perusahaan. Lantas bagaimana metode dan strategi bisnis yang akan dilakukan oleh Bintang Samudra Mandiri Lines usai mencatatkan sahamnya di pasar modal Indonesia? Simak pembahasannya sesaat lagi. Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana strategi bisnis Bintang Samudra Mandiri Lines setelah resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, saat ini kami telah terhubung melalui Zoom dengan Bapak Pramayari Hardian Doktrianto yang merupakan Direktur Keuangan PT Bintang Samudra Mandiri Lines. Kita akan langsung sapa saja Pak Pram. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Pram sudah meluangkan waktu di IDX Channel, dan sebelumnya kami ucapkan selamat terlebih dahulu untuk dari PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk akhirnya sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pak Pram, bagaimana proses perencanaan hingga perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia per hari ini, Pak Pram? Ya, kita sudah menjalani proses yang cukup panjang ya, sebagaimana strategi yang sudah kita terapkan di tahun ini untuk masuk ke proses IPO, sehingga pada akhirnya pada tanggal 16 Desember ini kita resmi sudah tercatat di Bursa Efek ya. Sebenarnya apa yang mendasari Pak Pram PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk untuk mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia? Dalam mencari sumber pendanaan, cukup banyak alternatif lain selain tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ya, sebenarnya keputusan kami untuk ikut dalam proses IPO itu menjadi sarana untuk memperkuat struktur permodalan tentunya. Selain itu menjadi sarana untuk menjangkau sumber pendanaan yang jauh lebih luas, sehingga kami memiliki aksesibilitas pendanaan investor khususnya melalui publik. Selain itu juga di sini kita punya kesempatan untuk semakin meningkatkan value atau citra perusahaan terkait dengan investor, kemudian lembaga keuangan lainnya. Salah satunya adalah perbankan. Pak Pram, sebelum kita membahas bagaimana pelaksanaan IPO, kemudian juga untuk apa dana IPO nantinya, mungkin dari sisi perkenalan terlebih dahulu dengan emiten pendatang baru, mungkin pemirsa IDX Channel juga belum banyak mengetahui secara fundamental ini PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk ini bergerak di bidang apa, Pak? Ya, industri utama kita adalah jasa angkutan laut ya, khususnya untuk komoditas seperti tambang. Salah satunya adalah batu bara dan nikel. Selain itu juga kita punya pengalaman mengangkut kargo-kargo lain seperti barang infrastruktur, semen, kliker, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini kita juga ingin mengembangkan bidang usaha lainnya yang menjadi salah satu produk turunan dari supply chain, diantaranya adalah agensi dan penyaluran bahan bakar melalui entitas anak. Baik, bahan bakar melalui entitas anak, kemudian juga ada semen, kemudian juga distribusi dari batu bara,
kemudian juga ada dan nikel. nikel begitu. Tercatat Iya, di Bursa betul. Efek Indonesia per hari ini sambutan dari para investor seperti apa, Pak Pram? Mulai dari tercatat di Bursa Efek Indonesia sampai dengan perjalannya perdagangan sampai sejauh ini, Pak. Terjadi oversubscribe tidak, Pak? Ya, menurut saya ini animonya cukup cukup tinggi ya, dari mulai kita proses book building sehingga sampai sekarang kita proses melalui IPO, informasinya cukup terjadi oversubscribe. Jadi saya rasa juga sudah tercermin pada perdagangan pertama, di mana animo untuk transaksinya cukup di luar ekspektasi kami gitu. Baik, dari pandangan Anda apa yang menjadi magnet bagi para investor ini? Responnya cukup bagus. Apakah memang dari sisi fundamental PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk ini cukup menjanjikan ke depannya? Saya rasa seperti itu ya. Kami memang selama ini cukup menjaga posisi fundamental kami sehingga bisa mendukung kegiatan usaha dan pengembangan usaha ke depannya. Tentunya nanti dengan adanya kesempatan kami untuk hadir di bursa dan para investor melihat pengembangan usaha kami, tentu kami akan semakin memperkuat fundamental bisnis kami ke depan, ditunjang dengan strategi-strategi usaha yang sudah kita tetapkan. Dari posisi fundamental dari PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk, perkembangan terkini seperti apa, Pak Pram? Ya, untuk posisi buku yang sudah kita keluarkan pada posisi April, kita mencatatkan pendapatan kurang lebih sekitar 20 miliar pada posisi April. Ini tumbuh cukup signifikan dibanding tahun lalu 2020. Kemudian dengan profit margin kurang lebih 51%. Memang dibandingkan tahun lalu agak penurunan gross profit, namun karena tahun ini kita ada bauran dari transaksi kapalnya sehingga secara nilai gross profitnya cukup naik signifikan. Laba kita tahun ini posisi April kita sudah mencatatkan kurang lebih 2,9 miliar. Demikian. Tadi Anda katakan salah satu jenis yang didistribusikan oleh PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk adalah komoditas batu bara, kemudian juga nikel begitu. Kenaikan harga batu bara dalam beberapa waktu terakhir ini cukup terdampak kepada emiten-emiten yang ada di sektor pertambangan batu bara dengan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari sisi kinerjanya. Apakah kondisi ini juga memberikan kontribusi juga kepada PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk? Ya, betul. Kita cukup diuntungkan ya, khususnya untuk industri transportasi laut yang mengangkut komoditas seperti batu bara dan nikel. Selain momentumnya bertepatan dengan meningkatnya harga komoditas tersebut, volumenya juga meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga tahun ini menurut kami momentum yang pas untuk kita melakukan penambangan atau penambahan volume transaksi pengangkutan. Baik, seberapa besar kontribusi dari pengangkutan sektor komoditas ini, Pak Pram, terhadap kinerja perseroan? Sejauh ini memang mayoritas dari sumber pendapatan kita ditunjang oleh angkutan. Hampir sekitar 95% ditunjang dari angkutan komoditas tersebut, khususnya untuk tahun ini memang mayoritas kita untuk angkutan nikel ya, untuk mendukung kegiatan smelter, salah satunya seperti di Sulawesi. Secara persentase Pak Pram dari beberapa sumber pendapatan yang tadi Anda katakan, selain komoditas, bagaimana dengan kontribusi dari beberapa pengangkutan dari sektor lainnya? Untuk tahun ini mayoritas memang kita masih fokus pada komoditas nikel. Tahun lalu kita masih mengangkut ke kargo-kargo lain karena ada penurunan transaksi di batu bara dan nikel. Cuman untuk 2021 ini mayoritas kontrak yang sudah kita miliki adalah angkutan nikel. Sementara untuk 2022 kita sudah dalam proses closing untuk kontrak angkutan batu bara. Jadi pengembangannya selain nikel, kita akan kembali melakukan pengangkutan batu bara, dan jika ada potensi lain untuk barang infrastruktur lain sesuai ketersediaan armada, kita akan coba untuk akomodir. Baik, Pak Pram, hari ini tercatat di Bursa Efek Indonesia berapa target raihan dana yang
dicapai ini sampai sejauh ini? Apakah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya? Ya, alhamdulillah target awal memang raihan dana sebesar 37 miliar. Realisasinya hingga yang sudah terrealisasi hari ini yaitu 43 miliar. Jadi kita sedikit melebihi dari target. Alokasinya Pak Pram ini digunakan untuk apa saja? Apakah ini juga untuk ekspansi yang akan dilakukan PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk ke depannya? Ya, pasti. Dari dana yang kita peroleh itu mayoritas 75% itu kita gunakan untuk pengembangan usaha melalui modal kerja. Salah satunya adalah penambahan armada melalui mekanisme sewa, sebagian kecil untuk modal kerja operasional internal. Lainnya 12,5% kita gunakan untuk pembayaran pinjaman kepada pihak kreditur, dalam hal ini Bank Mandiri. Kemudian 12,5% lagi kita salurkan untuk pengembangan entitas anak dalam bidang usaha penyaluran bahan bakar. Bagaimana Anda melihat perkembangan dari sektor logistik, terutama untuk jasa angkutan laut saat ini Pak Pram, dengan melakukan IPO, ekspansi yang akan dilakukan ke depannya, tentu PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk memiliki harapan besar dalam hal ini. Ya, tentu. Dengan modal ini tentu kita bisa melakukan peningkatan jumlah armada, itu yang pertama. Armada operasi untuk mensupport kontrak-kontrak yang sudah kita miliki dan yang akan kita peroleh pada tahun 2022. Selain itu juga kita mempunyai kesempatan untuk melakukan pengembangan supply chain lainnya yang menjadi produk turunan dari angkutan, seperti salah satunya yang sudah dalam pipeline kita adalah jasa agensi dan penyaluran bahan bakar untuk kegiatan angkutan tersebut. Kita berharap dengan optimisme dan peningkatan harga komoditas di tahun 2021 masih berlanjut di 2022 akan semakin memperkuat posisi kita di market. Baik, Pak Pram, bagaimana Anda melihat sampai sejauh ini sektor logistik, terutama jasa angkutan laut di Indonesia, kemudian juga peranan pemerintah untuk mendukung dari ada di sektor ini, Pak, dengan adanya tol laut, kemudian juga pengembangan lain yang dilakukan oleh pemerintah? Saya rasa untuk jasa angkutan laut itu adalah salah satu sektor yang sangat penting ya, karena kita merupakan moda yang paling ideal untuk jalur logistik saat ini, khususnya untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum memiliki infrastruktur memadai. Dalam kaitannya untuk energi, tentu posisi kita sebagai salah satu supply chain mendukung industri energi nasional gitu. Jadi harapan kami pemerintah yang saat ini sudah konsisten itu semakin memperkuat pengembangan komoditas nasional, salah satunya melalui hilirisasi komoditas tambang. Nah, ini semakin memperkuat posisi angkutan laut nasional untuk mensupport kegiatan usaha energi nasional. Baik, tantangan ke depannya Pak Pram, ini terkait juga dengan energi baru dan terbarukan, kemudian juga isu atau pembahasan tentang perbaikan iklim begitu sudah didengungkan oleh beberapa negara global, kemudian juga rencana pengurangan dari batu bara ke depannya ini tampaknya akan cukup terrealisasi ini. Bagaimana ini Persero menanggapi kondisi ini untuk tantangan bisnis, terutama untuk jangka panjang ke depan, Pak Pram? Ya, saya rasa itu adalah tantangan yang bisa kita coba untuk hadapi ya. Bagaimanapun nanti akan ada alternatif kegiatan usaha angkutan yang bisa kita eksplor selain hanya dari batu bara. Karena memang saat ini yang sedang kita kembangkan, yang sedang kita tambahkan adalah untuk kegiatan energi nasional. Ada alternatif angkutan yang bisa mensupport kegiatan energi terbarukan atau komoditas lain di luar batu bara dan nikel. Baik, terakhir Pak Pram, bisa Anda sampaikan kenapa investor di pasar modal Indonesia harus mengkoleksi saham PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk? Ya, kami mungkin sebagai perusahaan baru melantai di Bursa Efek Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan
usaha kami dan posisi usaha kami di market, terutama memang dengan skala usaha kami yang masih belum signifikan dibandingkan emiten-emiten lain yang di bidang usaha yang sama, justru kita memiliki kesempatan untuk tumbuh yang lebih besar dan fleksibilitas kita untuk melakukan diversifikasi usaha angkutan di jasa angkutan laut nasional. Baik Pak Pram, waktu kita cukup terbatas, semoga kita bahas bisa menjadi referensi terutama bagi pemirsa IDX Channel, bagi yang ingin masuk ataupun yang sudah masuk dan bertahan di saham PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk, dan sukses terus ke depannya Pak Pram. Terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik.